Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang unit layanan keuangan, yaitu unit simpan pinjam BUMDes gitu ya. Nah, setelah kemarin kita mencoba menyalurkan pinjaman, nah sekarang ada juga pertanyaan nih dari teman BUMDes kita yang lain, yaitu bagaimana input jika kita hanya melanjutkan. Nah, melanjutkan pinjaman yang sudah berjalan di pengurus sebelumnya gitu ya. Kemudian tentunya sudah dicicil berapa kali. Nah, kita melanjutkan sisanya saja. Nah, mungkin kita bisa ilustrasikan seperti ini. Ya, kita buat catatannya ya. Nah, misalnya ada pinjaman awal 10 juta di BUMDes pengurus sebelumnya gitu. Kemudian lama cicilannya 24 kali dengan cicilan pokoknya 416.700. Kemudian jasa bagi hasil per bulannya 0,33 per bulan dari 10 juta ini. Kemudian telah dicicil 10 kali, yaitu telah dicicil 10 kali, tentunya pokoknya yang kita hitung cicilannya. Karena pendapatan ini adalah tanggungan bagi hasilnya dia kepada kita. Kalau yang kemarin sudah dibayar berarti dia menjadi pendapatan, akan menjadi pendapatan. Nah, pendapatan tentunya digunakan oleh pengurus BUMDes sebelumnya untuk operasional, untuk macam-macam ya sudah ada di LPP-nya yang di sebelumnya gitu ya. Jadi pokok dan jasa bagi hasil menjadi pendapatan dalam LPP pengurus sebelumnya. Nah, sekarang karena telah dicicil 10 kali berarti dia anggap aja udah menyicil pokoknya 4.167.000. Nah, kemudian dari 10 juta ini pokok awalnya itu dikurangi 4.167 ini. Jadi sisa pokok yang kita teruskan adalah ini 5.833.000. Nah, ini nanti dilanjutkan juga sisa cicilannya 14 kali. Nah, karena dia 24 sudah dicicil 10 berarti tertanggung tinggal 14 kali lagi. Jadi dia membayar pokoknya ini 14 kali lagi. Jadi ini dibagi, sisa pokoknya ini dibagi 14. Nah, kemudian jasa bagi hasilnya ini tetap 0,33, yaitu mungkin tadi besarannya sekitar 33.000 gitu ya. Besarannya 33.000, ini maka juga 33.000. Nah, seperti ini ya nanti. Jadi pokoknya ini dibagi 14 kemudian ditambah 33.000 menjadi cicilan per bulan selama 14 kali ini lagi. Nah, ini anggap aja kita kan nggak terima duitnya ini. Nah, uangnya, modalnya sudah kita kelola, modal yang kita terima itu. Nah, ini kan kita tidak nerima uangnya, tapi nerima sisa saldo pinjamannya, nah, sisa modalnya. Ini modal yang sudah dipinjam orang gitu ya. Jadi nanti ini tetap masuknya ke modal, tapi dipinjam orang, dipinjam nasabah gitu ya. Jadi kita akan dapat tambahan modal berupa sisa pokok pinjaman yang masih tertanggung, masih dipinjam oleh nasabah seperti itu. Jadi nanti 5.833 ini akan menjadi tambahan modal kita, tapi posisinya ada di dipinjam nasabah, jadi tidak masuk ke kas kita. Nah, bagaimana cara inputnya? Jadi kita coba ya, ini dipahami ya. Jadi sudah minjam 10 juta, sudah dicicil 10 kali pokoknya. Nah, ini berarti sisa pokoknya tinggal ini 5.800 karena sudah dicicil 4.167 sekian. Maka sisa pokoknya tinggal 5.833. Nah, jasa bagi hasilnya sama tiap bulannya. Ini yang berarti yang 330 ini 33 kali 10 ini sudah menjadi pendapatan di pengelola BUMDes sebelumnya. Nah, kemudian kita juga nanti dapat bagi hasil 33.000 per bulan kali 14 ini. Ya. Seperti itu. Jadi nanti pokoknya ini aja yang kita hitung. Oke, sekarang kita coba implementasikan dalam aplikasi kita. Nah, kita masuk ke halaman simpan pinjam. Nah, masuk. Nah, ya. Ini kita lihat neracanya. Neraca yang ini kita lanjutkan dari yang kemarin ya, yang video sebelumnya.
Nah, ini kita kemarin anggap aja kita hanya pegang modal 100 juta. Ini pokoknya berupa uang yang ada di bank, kemudian uang tunai, kemudian disalurkan. Nah, ada yang disalurkan ke nasabah gitu ya. Nasabahnya kita sudah menyalurkan 10 juta, kas yang ada di rekening di bank 80 juta, kemudian ada yang kas tunai yang kita pegang 10 juta 250 dari transaksi-transaksi yang sudah ada. Nah, ini kita dianggap hanya menerima modal dari BUMDes sebelumnya 100 juta. Nah, ini adalah tambahan yang 250 sama 10.000 itu transaksi kemarin tabungan dan biaya admin. Nah, kemudian ternyata kita juga ditinggali oleh pengurus sebelumnya, yaitu nasabah yang masih berjalan. Ya, dia minjam 10 juta juga gitu ya. Nah, sekarang kita coba masukkan tentunya di penyaluran pinjaman. Jadi kita pinjamkan sisa pokoknya itu. Penyaluran pinjaman kita bikin catatannya. Kalau kemarin mungkin catatannya manual, sekarang kita bikin di aplikasi gitu ya. Nah, ini kita bikin penyaluran baru. Penyaluran atas nama nasabah sebelumnya itu. Klik. Nah, isikan tanggalnya. Nah, ini nggak perlu centang ke kas. Nggak perlu posting ke kas karena kita nggak motong kasnya. Kita terima hanya aset yang ada di nasabah gitu ya. Kita tidak motong, berarti kita tidak mengeluarkan duit. Nah, kita cari ya nasabahnya, misalnya ini nama contoh. Oke. Karena yang pinjam sebelumnya tadi nama siapa, ini kita bikin nama contoh. Alokasi pinjamannya yang sisa tadi 5 juta. Berapa? Kita cek dulu ya. Nah, 5.833. Oke, kita masukkan 5.833.000. Nah, ini ya. 5.833.000. Ini kita tidak ambil di kas ya, karena sudah jalan ya, kita tidak mengurangi kas kita. Jangka waktunya sisanya tadi 14 bulan. Nah, 14 kali. Nah, cicilannya sama nih 416.700. Nah, bagi hasilnya ini kita tulis 0. Nah, karena di sini nanti akan muncul 0. Ini kalau kita sini 0% per bulan, kalau ini 0,33 nanti akan lebih kecil. Nah, dari target sebelumnya, karena target sebelumnya adalah 33.000 gitu ya. Nah, ini akan lebih kecil bunganya karena dia hanya minjem 5, diasumsikan di aplikasi kita ini dia hanya minjem 5.800.000 gitu. Kalau kita pakai 0,33 kan kali pokok pinjamannya ini. Nah, jadi ini kita nolkan. Ini ya, ini 0. Kita tulis aja di sini 33.000. Nah, sesuai beban jasa bagi hasil sebelumnya. Nah, jadi cicilannya nanti akan sama dengan cicilan selama ini dia jalan, yaitu 449.700 gitu ya. Ini kemudian kita simpan. Nah, ini sudah jadi ya. Ini nama contoh ini kalau kita cetak akan sama dengan pinjaman yang 10 juta sebelumnya gitu. Nah, ini cicilan pokoknya dia alokasi pinjamannya tinggal ini 5.833. Setoran per bulannya nih ya, kisaran sebelumnya. Itu ya. 449.700 karena dia diasumsikan pinjamnya 10 juta di awal. Nah, ini kita lihat yang ada kemarin yang kita buat 10 juta itu, kita lihat ya. Nah, pinjamannya 10 juta, jangka waktu sama nih 24 bulan. Nah, dia cicilan per bulannya 449.700 gitu ya. Nah, sama. Nah, tadi dia hanya mengembalikan pokoknya saja yang tadi itu pokok ditambah jasa bagi hasilnya kan tetap 33 karena dia selama ini nyicilnya 449.700 gitu ya. Kalau tadi kita pakai 0,33 kali 5 juta tentunya akan turun dia. Nah, akan turun pembayaran per bulannya. Oke, demikian ya. Jadi ini akan sama. Cicilan per bulannya dia adalah 449.700 gitu ya. Sesuai selama ini dia nyicil. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kita lihat di neraca, ya, kalau kita cek di neracanya, nah ini uang kita di kas masih utuh 10.250.000 karena belum kita keluarkan ya, belum ada transaksi, belum ada perubahan apa-apa. Pokok pinjaman nasabahnya, nasabah yang dari kita yang kita teruskan, yang jalan dari saat kita pegang itu baru 10 juta.
Nah, sisanya yang tadi ya 5.800.000 itu bagaimana cara inputnya? Karena kita juga modalnya baru 100 juta. Nah, kan kita ketambahan modal lagi, diakui sebagai modal kita, uangnya ada di mana? Uangnya ada di nasabah. Caranya bagaimana? Caranya dengan penyesuaian kas. Nah, ini karena kalau kita lihat di LPP, maaf ya, kita balik dulu. Kalau lihat di LPP, pasti ada selisih saldo. Nah, ini ya. Ada selisih saldo 5.833 karena saldo buku besar pinjaman kita hanya 10 juta karena kita hanya meminjamkan 10 juta yang nasabah kita kelola gitu ya. Yang nasabah sebelumnya masih belum dimasukkan catatan. Nah, ternyata saldo LPP-nya nih yang minjem ada 2 nih. Padahal kita baru menyalurkan 1. Nah, makanya ada selisih ini harus kita nolkan atau kita perbaiki. Caranya ini kan menjadi modal kita. Jadi ini nanti yang 5.833 sisa nasabahnya sisa pokok yang masih di nasabah itu menjadi modal kita. Uangnya ada di pinjaman nasabah. Nah, caranya dengan penyesuaian kas. Nah, di menu penyesuaian kas, kemudian klik tambah, tanggal berapa kita alokasikan itu, kemudian masuknya kemana? Gitu ya. Masuknya ke pokok pinjaman nasabah. Nah, ini ya, uangnya di pokok pinjaman nasabah. Ini keterangannya sisa saldo pinjaman, sisa saldo pokok pinjaman gitu ya. Pokok pinjaman nasabah. Contoh, misalnya tadi namanya siapa? Berapa? 5.833.000. Kok 5.500.000? 5.833. Nah, ini ya. Itu sebagai apa? Nah, dikreditkan kemana? Sebagai modal BUMDes. Nah, cari. Nah, sebagai modal unit simpan pinjam. Ya. Jadi, ini menjadi tambahan modal, tapi kita nggak pegang uangnya karena uangnya ada di nasabah. Jadi, kita hanya melanjutkan saja. Itu ya. Nanti kita pendapatannya ditambah jasa bagi hasilnya yang 33.000 tiap bulan itu. Nah, gitu ya. Nah, ini kita simpan. Nah, ini ya. Sekarang kita cek LPP-nya. Nah, LPP. Nah, ini ya. LPP, laporan perkembangan pinjamannya. Ini sekarang sudah nggak ada selisih. Sama ya. Antara uang yang ada di LPP dan uang yang ada di buku besar pinjamannya. Buku besar saldo pinjaman itu. Nah, ini di LPP sudah sama. Kemudian kita cek di neracanya. Kita cek di neracanya. Nah, ini uang kas kita tetap. Kas di bank juga tetap. Pokok pinjaman nasabahnya yang tadinya kita cuma menyalurkan 10 juta ditambah warisan dari BUMDes sebelumnya 5.800.000. Sekarang pokok pinjaman nasabahnya jadi 15.833. Gitu ya. Otomatis karena ini kita nambah. Nah, sekarang kita cek di modal kita juga nambah. Yang tadinya kita modalnya 100 juta ditambah sisa pokok pinjaman dari BUMDes sebelumnya yang kita lanjutkan adalah 5.833 gitu ya. Jadi ini bala nih, jadi 106 sama 106. Nah, gitu ya. Nah, oke. Bisa dipahami ya. Jadi uangnya nggak ada, tapi itu diakui sebagai modal kita. Nah, tambahan modal itu ada di mana? Bentuknya apa? Bentuknya sisa saldo pinjaman yang masih ada di nasabah, seperti itu. Jadi kita mewarisi modalnya, mewarisi modal. Jadi kita tinggal melanjutkan saja. Nah, di aplikasi kita ini, di aplikasi unit simpan pinjam atau layanan keuangan ini, nah kita juga ada penyaluran pinjaman nih, layanan fitur-fitur kita. Ada terima cicilan. Nah, gitu ya. Nah, kita misalnya terima cicilan, ini nanti akan otomatis. Nah, ini misalnya ini siapa gitu ya. Nah, ini akan keluar. Ini kok masih kosong karena belum ada sebulan. Nah, gitu ya, belum ada sebulan. Nanti tinggal dibayar berapa, kita pembayaran gini tinggal diisikan saja, isikan gitu misalnya berapa. Nanti dia akan terpisah. Pokoknya akan mengurangi pokok pinjamannya, kemudian bagi hasilnya akan menjadi pendapatan kita gitu ya. Kita tinggal isikan saja di sini. Misalnya kalau ini belum tagihan, kita lanjutkan ke bulan selanjutnya, misalnya di tanggal 13. Nah, ini dia bayarnya, targetnya adalah kosongin dulu.
Oh, kalau enggak ini close dulu ya. Nah, misalnya di bulan jatahnya dia bayar gitu ya. Nah, ini di bulan Juli. Nah, klik siapa ini. Nah, nanti akan muncul tagihannya. Dia harus bayar 449.700. Kalau kita tuliskan 449.700 itu ya. Nah, ini akan terbagi. Dia akan bayar jasa 33.000, pokoknya 416.700, cicilan ke 1, sisa saldo pinjamannya sekian. Ini kalau kita simpan ya. Ini nanti kita ceknya di neraca, kita ngeceknya di bulan Juli. Ini kan Juni. Di sebulan kemudian ini anggap aja kita sudah sampai di Juli gitu ya. Ini sudah nyicil gitu. Nah, ini kita simpan. Nah, ini dia sudah bayar, kita bisa cetak buktinya. Nah, bukti pembayaran. Nah, ini sudah bayar 1 kali cicilan seperti itu ya. Kita juga sudah mendapatkan nota pembayaran cicilan. Nah, selain tinggal terima cicilan, nanti kita akan motong pokoknya sama jasa bagi hasilnya masuk ke kas kita semua. Ke kas kita ya. Yang satu menjadi pendapatan, yang satu mengurangi saldo pinjaman. Nah, sekarang kita juga punya menu ada riwayat cicilan. Nah, di riwayat cicilan ini kita cari nomornya, nomor nomor kontrak pinjamannya. Nah, kemudian kita tampilkan. Nah, ini akan tampil. Nah, dia sudah bayar 1 kali. Dianggap telat 2 hari gitu misalnya. Harusnya dia tanggal cairnya tanggal 11, bayar tanggal 13, dianggap telat 2 hari. Nah, ini kan nanti telatnya ini bisa kita hitung kompensasinya. Misalnya telat berapa, kita kalikan berapa gitu misalnya, kalau ada denda dan lain sebagainya. Ini kita anggap aja nggak ada denda. Ini juga bisa dicetak. Jadi kalau ditanya untuk mencocokkan, ada riwayat transaksinya, dia bayarnya kapan saja gitu ada. Nah, jadi kalau ada perselisihan, kita bisa cocokkan. Ini demikian ya. Jadi kalau dia nasabah bayar, kita kasih bukti pembayaran supaya disimpan. Jadi ketika nanti dia bayar 7 kali kok merasa bayar 8 kali, nah itu bisa kita cross check seperti itu ya. Jadi bukti cicilan itu juga wajib disimpan, karena sewaktu-waktu kalau ada permasalahan bisa menjadi dasar ya, dasar hukum, dasar bukti atau menjadi bukti bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Nah, demikian ya. Jadi ada terima cicilan, ada riwayat cicilan, kemudian ada LPP. LPP ini hanya menerangkan perkembangan pinjamannya. Nah, ini alokasinya berapa, terus realisasinya kapan gitu ya, terus jumlahnya berapa, itu ya LPP. Nah, ini kita bisa cetak juga LPP-nya. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul ya. Jadi data nasabahnya semua akan muncul di sini. Alokasi pinjamannya akan muncul di sini, targetnya berapa, target pokoknya, target bagi hasilnya berapa, jadi gitu ya. Terus kemudian realisasinya bulan ini berapa, realisasi sampai bulan ini berapa. Terus saldonya tinggal berapa. Nah, seperti itu. Ini kalau kita cek di Juni. Nah, kemudian karena tadi udah bayar, kita ceknya di Juli coba, tinggal di bulan depannya. Nah, kita cek di Juli. Saya tanggal 18 tampilkan. Nah, kemudian kita cetak lagi. Nah, ini ada perbedaan sekarang. Nah, ini ya saldonya berkurang. Targetnya sudah ada yang masuk. Nah, seperti ini. Nah, ini akan mempermudah. Jadi kita dapat 2 laporan. Laporan LPP-nya ada, laporan neracanya juga ada. Neraca untuk kegiatan usaha kita itu ada, gitu ya. Nah, kita cek. Di neraca. Kita lihat ya. Nah, neraca kalau di bulan ini belum ada perkembangan nih, ya, karena tadi dia bayarnya di bulan Juli. Nah, kita cek ke bulan Juli. Kita cek ke bulan Juli. Tampilkan. Nah, ini uangnya sudah nambah, uang kas kita. Tadinya 10.250.000 ditambah cicilannya. Nah, cicilannya akan mengurangi pokoknya. Tadinya ini 15.800, sekarang tinggal 15.400 karena sudah dicicil gitu ya. Nah, laba kita juga nambah nih sekarang. Nah, ini laba kita sudah berjalan, labanya nambah. Kita cek labanya juga bisa. Kita ceknya di bulan Juli labanya. Nah, bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Nah, ini ya. Nah, laba di bulan Juni 10.000 dari provisi, dari pendapatan provisi, admin ya, biaya admin. Kemudian di bulan Juli kita ada pendapatan 33.
dari jasa bagi hasil gitu ya. Nah, kita belum ada pengeluaran. Ini kita bisa cetak juga. Nah, ini dari Juni sampai Juli, atau mungkin ini selama bulan Juli aja, selama Juni aja. Ini kita per periode, bisa setahun ya. Nah, waktunya setahun. Dari bulan 1 sampai bulan 12 gitu kita cek perkembangannya. Nah, selain dari detail di penyaluran pinjaman, terima cicilan, riwayat cicilan, dan LPP yang akan mempermudah kita, juga di tabungan. Nah, kita bisa cek juga nanti ada deposit kalau pas nabung, penarikan kalau pas menarik uangnya, ngambil uangnya, kemudian cetak buku rekening. Jadi kita bisa cetak buku bank gitu, tanggal berapa, nabung berapa, ngambil berapa gitu bisa. Nah, kemudian ada daftar tabungan. Daftar tabungan jadi kita bisa lihat rinciannya, kita punya tabungan berapa. Nah, ini nomor rekeningnya akan muncul semua, nasabahnya muncul semua, ya, saldonya ada semua gitu. Nah, oke ya. Oke, demikian ya. Aplikasi kita ini dapat membantu kita dengan mempermudah di penyaluran pinjaman, di kegiatan simpan pinjam, dan juga di kegiatan tabungan. Masing-masing memiliki catatan sendiri. Kemudian juga akan terakumulasi di dalam neraca, laporan laba rugi, dan akun-akun lain yang kita butuhkan. Misalnya untuk ngecek per transaksinya, kita per akunnya kita cek di buku besar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi aplikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan BUMDes dalam pencatatan administrasi keuangannya, dan juga bisa untuk melayani operasionalnya, yaitu tentang penyaluran pinjaman, terima cicilan, nah gitu ya, cek riwayat cicilan dan tabungan gitu. Jadi dari transaksi, dari kegiatan operasional ini akan menghasilkan catatan transaksi keuangan, catatan-catatan laporan keuangan secara otomatis. Oke, demikian ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.